Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian Ashabul Hijrah Indonesia untuk membahas kitab Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Ashabul Hijrah. Insya Allah pada hari ini, hari Sabtu, kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk kali ini kita akan membahas mengenai masa kesedihan ya Ustadz. Nah, tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Ya, Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, sebelum kita mulai kajian, terlebih dahulu kami ingatkan kembali untuk pertama meluruskan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua untuk senantiasa menjaga adab di dalam bermajelis ta'lim, menuntut ilmu dengan tidak rebahan ya, walaupun kita masih dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga kita senantiasa untuk mencatat ilmu dan faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Dan yang keempat kita berniat untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Dan yang kelima nanti jika Bapak Ibu para sahabat Ashabul Hijrah ada pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom chat dan insya Allah nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Baik Bapak Ibu para sahabat Ashabul Hijrah, untuk lebih menghabiskan waktu kami persilakan kepada Ustadz Fahri Permana Hafizahullah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Fadhil maskur Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudariku sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala yang dengan nikmat-Nya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa bertemu kembali di majelis ta'lim online pada kesempatan di pagi hari ini. Dan melanjutkan kembali kajian kita sebelumnya tentang Sirah Nabawiyah atau materi Sirah Nabawiyah. Kita sampai pada pembahasan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan. Tahun kesedihan yang dimaksud di sini tentu saja adalah kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW dan sekaligus juga umat Islam. Ketika Nabi SAW bersedih, maka umat Islam pun juga bersedih. Nah, di tahun kesedihan ini, mengapa disebut kesedihan? Secara singkat, maka di tahun ini dua orang yang dicintai oleh Nabi SAW meninggal dunia. Beliau adalah Abu Talib, paman Nabi SAW yang mengasuh sejak kecil, dan yang kedua adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, istri Nabi satu-satunya yang telah menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, mari kita baca penjelasan dari penulis atau terjemah yang bisa kita
dapatkan dari kitab Ar-Rahiqul Mahfum Syekh Safi Rahman Al-Barakfuri rahimahullahu taala. Abu Talib wafat. Ya. Sakit yang dialami oleh Abu Talib semakin parah. Maka tak lama setelah itu dia menemui ajalnya. Tepatnya pada bulan Rajab tahun 10 masa kenabian. Kemarin telah kita terangkan ya jemaah sekalian, kalau Abu Talib itu sudah tua renta, dan dirasa sudah hampir menemui ajalnya. Oleh karena itu orang-orang Quraisy mencoba untuk mendatangi Abu Talib di kesempatan terakhirnya, ya, untuk membantu mereka membantu mereka agar Abu Talib menyerahkan keponakannya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Talib tetap setia, beliau tetap melindungi keponakannya. Tidak mau menyerahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu Abu Talib sakit-sakitan dan sekaranglah saatnya dia meninggal dunia. Jadi pada bulan Rajab tahun 10 kenabian. 6 bulan setelah keluar dari syi'ibnya. Ya. Ingat ya, sebelum ini orang-orang Quraisy telah memboikot kaum muslimin dan juga yaitu Bani Hashim, ya, yang mereka tidak mau menyerahkan Rasulullah SAW. Jadi Bani Abdul Muttalib, ada keturunan Abdul Muttalib yang mereka masih melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diboikot di perkampungannya Abu Talib. Ini yang dimaksud dengan syi'ib, ya. Setelah keluar dari syi'ibnya, setelah keluar dari perkampungannya, setelah diboikot oleh orang-orang Quraisy. 6 bulan setelah diboikot oleh orang-orang Quraisy. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia wafat pada bulan Ramadan, 3 hari sebelum Khadijah wafat. Namun berita ini kurang sahih, ya. Yang lebih sahih adalah Abu Talib meninggal dunia sebelum Khadijah, ya. Jadi Khadijah meninggal dunia setelahnya, tapi jaraknya ya tidak terlalu dekat, ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Sa'id bin Al-Musayyib disebutkan bahwa ketika Abu Talib dalam keadaan sekarat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjunginya, sementara di waktu yang sama di sisinya sudah berada Abu Jahal. Jadi saat sakaratul maut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai pamannya, dan di situ sudah ada Abu Jahal. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertutur kepada pamannya, ya ammi kul kalimatan, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallahi tabaraka wa ta'ala. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku jadikan hujah untuk membelamu kelak di hadapan Allah. Ya, jadi Rasulullah SAW mendakwahi Abu Talib untuk yang terakhir kalinya. Jelas dakwahnya, Nabi SAW menginginkan agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat inilah yang nanti akan dipakai oleh Nabi SAW sebagai hujah di hadapan Allah kalau pamannya telah masuk Islam. Namun Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, jadi ternyata saat itu ada 2 orang yang bersama Abu Talib, Abu Jahal dan Abi Umayyah. Ia memotong pembicaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, wahai Abu Talib, sudah bencikah engkau terhadap agama Abdul Muttalib? Ya, wahai Abu Talib, apakah engkau hendak meninggalkan agama nenek moyang? Nah, seperti itu, ya. Keduanya terus mendesaknya demikian hingga kalimat terakhir yang diucapkan kepada mereka adalah, aku masih tetap dalam agama Abdul Muttalib. Ya. Jadi ini akhir dari kehidupan Abu Talib. Tetap berada pada agama nenek moyang. Ya.
Dan dalam kisah yang lebih lengkap, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya 2 atau 3 kali mengatakan hal yang sama. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Ya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan jadikan hujjah ini di hadapan Allah. Lalu laki-laki Abu Jahal mengatakan, wahai Abu Talib, tidakkah engkau benci kepada agama kakekmu, agama nenek moyangmu? Maka Nabi menyimpan lagi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ditimpali lagi sama Abu Jahal dan Abu Umayyah. Ya, wahai Abu Talib, tidakkah engkau benci dengan agama nenek moyang? Akhirnya Abu Talib lebih memilih mengikuti Abu Jahal dan Abu Umayyah. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hingga akhirnya Abu Talib pun wafat dengan tetap berada di atas agama nenek moyang. Nah, setelah itu Nabi SAW berkata, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya. Jadi saking sayangnya Nabi SAW, sampai pun pamannya sudah mati, Nabi masih ingin untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya. Ya. Namun ternyata Allah turunkan ayat dalam yaitu surat At-Taubah ayat 13, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ay yastaghfiru lil-musyrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Ya. Tidak patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka itu adalah kaum kerabatnya. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya mereka orang-orang musyrik tersebut adalah penghuni neraka jahanam, penghuni neraka al-jahim. 6. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan dalil yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang larangan memintakan ampun kepada orang yang mati tidak dalam keadaan beriman. Abu Talib memilih jalannya sendiri. Abu Talib memilih jalannya sendiri ketika mengatakan, aku tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Aku tetap berada di atas agama nenek moyang. Nabi sudah berusaha berdakwah, ya. Makanya Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, taufik kepada orang yang engkau cintai. Namun Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nabi kita ingin sekali Abu Talib masuk Islam. Bagaimana tidak, paman yang sangat sayang kepada beliau, yang mengasuh beliau sejak kecil tatkala ditinggal mati ibu dan kakeknya, ya, yang telah membela beliau dari orang-orang Quraisy, yang rela untuk berseteru dengan orang-orang Quraisy demi menjaga keamanan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai balas jasa seorang keponakan kepada pamannya, Nabi ingin agar pamannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Ya. Jadi ini merupakan dalil bahwasanya umat Islam tidak boleh mendoakan kepada orang yang mati dalam keadaan kufur ampunan. Ya, sudah tidak bisa dirubah lagi. Kalau masih hidup bisa kita doakan satu, hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada pamanku misalkan. Kalau masih hidup bisa. Tapi kalau udah mati, sedangkan tidak memilih Islam sebelum wafatnya, maka tentu tidak boleh kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kiranya tidak perlu dijelaskan lagi betapa penjagaan dan perlindungan yang diberikan oleh Abu Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita lewati pembahasannya, ya.
Dia adalah benteng tempat dakwah Islamiyah berlindung dari serangan para pembesar dan begundal Quraisy. Akan tetapi sayang dia tetap memilih agama nenek moyangnya sehingga sama sekali tidak membawanya meraih keberuntungan. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia berkata kepada Nabi SAW, apa balasan yang kau berikan kepada pamanmu atas jasanya kepadamu? Sesungguhnya dahulu dialah yang melindungimu dan berkorban untukmu. Maka Nabi SAW bersabda, dia berada di neraka yang paling ringan. Andai kata bukan karena aku, niscaya dia sudah berada di neraka yang paling dasar. Ya. Jadi Nabi SAW tetap memiliki manfaat bagi nasib Abu Talib di akhirat. Ya, nasib Abi Talib di akhirat ini memiliki hubungan dengan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, seandainya bukan karena Abu Talib dahulu membela Rasul, menyayangi Rasul, berkorban untuk Rasulullah SAW, maka tentu Abu Talib tidak berada di neraka yang paling atas. Ya, tapi ingat jemaah sekalian, neraka seatas-atasnya itu adalah siksa. Seatas-atas neraka itu adalah siksa. Dan bagi orang-orang yang mati di atas kekafiran, maka kekal di dalamnya. Bagi orang beriman yang mungkin dia terjatuh pada dosa, sehingga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak kekal. Ada kalanya pada satu waktu dia akan dikeluarkan dari api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga menjadi dalil yang perlu kita perhatikan. Bahwasanya neraka itu bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkatan saja. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berada di ad-darkil asfal, dasar yang paling bawah. Minan nar, dari neraka. Ya. Nah, kalau kita bisa sedikit membayangkan orang munafik di dasar neraka, Abu Talib di bagian paling atasnya neraka. Maka ini menunjukkan kalau neraka itu tidak satu tingkatan. Semakin pedih, di bawah semakin dahsyat siksanya. Semakin atas, semakin ringan siksanya. Ingat ya, tetap ini kategorinya adalah siksa, bukan nikmat. Kalau nikmat itu di surga. Ya. Kalau nikmat itu di surga. Dan sekecil-kecilnya nikmat di surga, maka ini jauh lebih mending daripada serendah-rendahnya siksa di neraka. Enggak ada orang yang lebih memilih disiksa di neraka, enggak apa-apa lah neraka yang paling atas. Ya, semuanya ingin masuk surga. Meskipun surga yang paling minim lah fasilitasnya. Maka sebagaimana neraka juga bertingkat-tingkat, surga pun juga bertingkat-tingkat. Dan ini sesuai dengan kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika pamannya dibicarakan, semoga saja syafaatku bermanfaat baginya pada hari kiamat. Lalu dia ditempatkan di neraka paling ringan yang ketinggiannya mencapai 2 mata kaki saja. Ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan neraka yang paling ringan itu bagaimana? Neraka yang paling ringan itu hanya bagian kaki yang disentuh. Bagian telapak kaki yang disentuh. Tapi ingat, ini neraka. Ya. Bagian telapak mata kaki disentuh, otaknya mendidih. Ya, jadi bahasa kita mungkin nyetrum, panasnya itu nyetrum merambat sampai ke atas. Yang jelas itu tetap siksa saja. Jangan sampai kita milih
ya nggak apa-apa lah di neraka yang paling atas barang Abu Thalib. Waliyadzubillah. Ya, jangan sampai berpikiran seperti itu. Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Apabila kalian meminta kepada Allah, minta yang paling tinggi, minta surga firdaus. Ya, perkara nanti diberi surga yang rendah, itu urusan lain. Yang penting kita minta yang paling tinggi. Nah ini ya, jangan sampai kita mengatakan hal yang buruk tentang nasib kita di akhirat. Ya nggak apa-apa lah masuk neraka itu. Atau seperti yang mungkin sering kita dengar ketika orang-orang itu diberitahu tentang nasib orang-orang kafir, yang masuk di neraka, dan kemudian ancaman bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang notabene itu merupakan tokoh-tokoh idola mereka. Ya, tokoh-tokoh idola mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita nasihati, ya orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kalian mencintai orang-orang kafir, kalau kalian itu mengikuti gaya orang-orang kafir, tokoh-tokoh kafir, maka kalian kelak akan bersama mereka di neraka. Ya, maka sebagian kalangan dari umat Islam ada yang mengatakan, nggak apa-apalah saya masuk neraka kalau bisa ketemu tokoh idola saya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Ini kalimat yang berbahaya, meremehkan neraka. Ya, mumpung di dunia nggak ketemu gitu ya. Saya di dunia nggak sulit ketemu tokoh idola saya. Tapi ternyata dia dimasukkan neraka, ya sudah saya tak ikut masuk neraka. Ya, yang penting saya bisa ketemu tokoh idola saya. Waliyadzubillah. Maka hati-hati ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, neraka seringan-ringannya itu adalah siksa. Dan sebaliknya surga serendah-rendahnya itu adalah nikmat. Maka tentu seorang muslim minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, tidak dimasukkan ke dalam neraka. Adapun Abu Thalib, maka dia yang memilih jalannya sendiri. Dia telah memilih jalannya sendiri hingga dia tidak beriman kepada Allah hingga akhir hayatnya. Baik, nah ini sebab kesedihan yang pertama. Yang kedua, Khadijah berpulang ke rahmatullah. Nah ini beda nasib. Kalau Khadijah, maka seorang wanita muslimah, mukminah, ibundanya dari orang-orang yang beriman, ya, wanita yang memiliki banyak keutamaan terhadap Nabi SAW secara khusus dan terhadap Islam secara umum. Nah, kita bacakan. Setelah 2 bulan atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib. Nah, ini insya Allah pendapat yang lebih kuat ya. Tadi Anda mengatakan 3 hari. Setelah Abu Thalib wafat, 3 hari kemudian Khadijah. Maka disebutkan di sini yang lebih rajih, lebih kuat adalah setelah 2 atau 3 bulan. Nah, wafatlah Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Tepatnya pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian dalam usia 65 tahun. Sedangkan Rasulullah SAW ketika itu berusia 50 tahun. Ya, jadi selisih usia Nabi dengan Khadijah itu 15 tahun. Dan insya Allah sudah kita sampaikan ya, usia-usia yang perlu untuk kita hafalkan mungkin ya. Rasulullah SAW menikah pada usia 25 tahun. Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Kan kelihatan selisihnya 15 ya. Jadi kalau kita tahu tahun-tahun krusial ya, biografi dari Nabi SAW dan Khadijah, insya Allah kita akan bisa menyesuaikannya. Nah, kemudian Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu usia berapa tahun? 40 tahun. Nah, berarti Khadijah saat itu berapa tahun? Ya, tinggal ditambah 15, kan begitu. Nabi menikah usia 25, diangkat di Rasul usia 40, berarti 15 tahun.
Nah, berarti usianya Khadijah saat Nabi menerima wahyu berapa? 55 tahun. Menikah di usia 40 tahun, 15 tahun berikutnya suaminya mendapatkan wahyu. 55 tahun. Nah, 10 tahun setelah menjadi nabi yang kita kenal dengan tahun kenabian, masa kenabian, Khadijah wafat. Berarti tinggal ditambah 10 lagi, 55 tambah 10, benar 65 tahun. Sedangkan Nabi SAW usia 50 tahun. Ya, karena diangkat menjadi nabi usia 40 tahun. 10 tahun berikutnya ketika itu maka usia beliau 50 tahun. Nah, sosok Khadijah merupakan nikmat Allah yang paling besar bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 1/4 abad hidup bersamanya, dia senantiasa menghibur beliau di saat beliau cemas, memberikan dorongan di saat-saat paling kritis, menyokong penyampaian risalahnya, mendampingi beliau dalam rintangan jihad yang amat pahit dan selalu membela beliau baik dengan jiwa maupun hartanya. Dalam rangka mengenang itu, Rasulullah SAW sering bertutur, dia beriman kepadaku saat manusia kufur kepadaku, dia membenarkanku di saat manusia mendustakanku, dia berikan kepadaku hartanya di saat manusia tidak mau memberikan hartanya kepadaku. Allah mengkaruniaiku anak darinya sementara tidak menganugerahkannya dari istri yang lain. Ya. Jadi sungguh sempurna keutamaan Khadijah di hadapan Rasulullah SAW. Bagi Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yaitu lebih iri, lebih cemburu kepada Khadijah dibandingkan dengan madu-madunya yang lain. Padahal Khadijah sudah meninggal dunia. Ya, Khadijah sudah meninggal dunia. Jadi belum sempat dimadu oleh Nabi SAW bersama Aisyah dan istri yang lainnya. Jadi ketika Nabi SAW menikahi Khadijah, maka satu-satunya istri beliau ya Khadijah. Baru setelah Khadijah wafat, Nabi menikah lagi dengan wanita lain hingga akhirnya berpoligami. Ya. Nah itu. Nah, di saat Nabi SAW menjalin hubungan rumah tangga dengan Khadijah, maka banyak kenangan-kenangan. Di antara kenangan yang paling yaitu apa jelas ya, seluruh anak-anak Rasulullah SAW itu berasal dari rahim Khadijah. Kecuali satu saja yaitu Ibrahim. Putra Nabi Ibrahim ini berasal dari rahim Maria Al-Qibtiyah, seorang budak wanita. 6. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril alaihissalam mendatangi Khadijah, mendatangi Rasulullah SAW. Seraya berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah. Dia telah datang dengan membawa bejana, di dalamnya ada lauk makanan atau minuman. Bila dia mendatangimu, maka sampaikan salam Rabb-nya kepadanya, serta beritakan kepadanya kabar gembira perihal istana untuknya di surga yang terbuat dari mutiara, yang tidak ada kebisingan maupun rasa lelah di dalamnya. Allahu Akbar ya. Jadi ini di antara keutamaan Khadijah yang tidak didapatkan istri-istri Nabi yang lain. Apa itu? Dapat salam dari Allah. Dapat salam dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Coba bayangkan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Seorang manusia biasa dapat salam dari Tuhannya disampaikan lewat malaikatnya. Maka ini kemuliaan yang sangat besar. Ya, sungguh anugerah yang mulia. Belum lagi ditambahkan di sini keterangan dari malaikat Jibril bahwasanya Khadijah akan dipersiapkan baginya rumah di surga. Maka boleh kita memastikan bahwa Khadijah itu ahlul jannah, ahli surga. Sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu memastikan masuk surganya seseorang itu harus berdasarkan dalil. Ya.
sebaik apapun seseorang, kita tidak bisa memastikan dia masuk surga atau tidak, kecuali yang ada keterangan dalilnya. Nah, di antara ini, jadi kalau kita ditanya Khadijah masuk surga enggak, ya, maka kita akan katakan Khadijah min ahlil jannah. Khadijah termasuk di antara ahlul jannah, penduduk surga. Ini dalilnya. Ya, ketika Jibril menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuk Khadijah, maka Jibril pun menyelipkan pesan dari Allah bahwa Khadijah akan disiapkan baginya rumah di surga. Ya, seperti itu. Ya. Adapun kaum muslimin yang lain, sesoleh apapun mereka, tidak boleh kita pastikan dia ahli surga. Tapi kalau berharap boleh, ya, berdoa boleh, seperti doa rahimahullah. Itu doa yang sering kita dengar, ya. Kalau ada nama ulama disebut, maka kita berdoa rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ya, mendoakan rahmat bagi seseorang boleh, tapi kalau memastikan maka tidak boleh. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wafatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik, kita lanjutkan. Kesedihan datang silih berganti. Dua peristiwa sedih tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif berdekatan, hanya selisih 2-3 bulan. Yang pendapat yang lebih kuat, ya, insya Allah, meskipun tadi disebutkan ada yang mengatakan 3 hari. Sehingga perasaan sedih dan pilu menyayat-nyayat hati Rasulullah SAW. Kemudian cobaan demi cobaan terus datang secara beruntun pula dari kaumnya. Sepeninggal Abu Talib, nampaknya mereka semakin lancang terhadap beliau. Mereka dengan terang-terangan menyiksa dan menyakiti beliau. Maka bertambahlah kesedihan demi kesedihan yang dialaminya. Hal mana membuat beliau hampir putus asa untuk mendakwahi mereka. Jadi Nabi SAW setelah ditinggal mati Abu Talib dan Khadijah itu semakin tersiksa, ya, semakin diganggu, semakin diuji, ya, semakin terancam, sampai Nabi disebutkan di sini hampir putus asa. Ya. Nabi tidak putus asa. Keliru kalau kita katakan Nabi putus asa, karena beliau itu hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya beliau pergi ke kota Taif dengan harapan penduduknya mau menerima dakwah beliau, melindungi dan menolong beliau melawan perlakuan kaumnya. Namun beliau sama sekali tidak melihat seorang pun yang mau melindungi dan menolong. Bahkan sebaliknya mereka menyiksa dan memperlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang lebih sadis dari apa yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Nanti akan kita sampaikan kisahnya insya Allah, ya. Bagaimana respon penduduk kota Taif terhadap dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siksaan yang begitu keras tidak saja dialami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi para sahabatnya pun ikut mendapatkan jadah. Hal ini membuat teman akrab beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhijrah meninggalkan Mekah. Maka dia pun berjalan hingga mencapai suatu tempat yang bernama Barq al-Ghumad dengan tujuan utama ke arah Habasyah. Namun Ibnu Ad-Daghinnah membawanya kembali dan memberinya perlindungan. Ya. Jadi sampai Abu Bakar itu, padahal Abu Bakar itu orang yang mulia, ya. Orang yang santun. Orang yang tidak banyak memiliki masalah dengan orang-orang kafir Quraisy. Juga tokoh terhormat. Namun karena dia masuk Islam, dia pun juga mendapatkan gangguan. Ya. Akhirnya sampai-sampai Abu Bakar itu mau hijrah ke arah Habasyah, namun ternyata dibawa kembali oleh Ibnu Ad-Daghinnah dengan memberikan perlindungan. Ibnu Ishaq berkata, ketika Abu Talib wafat, kaum Quraisy menyiksa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan siksaan yang semasa hidup Abu Talib tidak berani mereka lakukan. Nah, ini kesempatan, kan? Ya, kesempatan. Abu Talib sudah nggak ada,
maka mereka lebih leluasa untuk menyiksa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Abu Thalib seorang tokoh yang disegani, meskipun dia tua renta, tapi pengaruhnya masih besar terhadap orang-orang Quraisy. Jadi orang-orang nggak berani untuk kontak fisik dengan Nabi SAW secara langsung yang berlebihan. Yang berlebihan ya. Ya, kalau mengkontak langsung ya memukul atau meludahi atau melumuri punggung beliau dengan onta, ini mereka masih lakukan. Tapi yang lebih dari itu tidak mereka lakukan. Semasa masih ada Abu Thalib. Tapi ketika Abu Thalib sudah meninggal dunia, maka orang-orang Quraisy semakin liar. Nah, disebutkan di sini lebih dari itu ya, di antara bentuk gangguan orang Quraisy setelah meninggalnya Abu Thalib. Salah seorang begundal Quraisy menghalangi jalan beliau, lalu menaburi kepala beliau dengan debu. Tatkala beliau masuk rumah dalam kondisi demikian, salah seorang anak perempuan beliau menyongsongnya dan membersihkan debu tersebut seraya menangis. Beliau berkata kepadanya, "Jangan menangis duhai anakku, sesungguhnya hanya Allah lah yang akan menolong ayahandamu." Jadi pulang-pulang Nabi SAW itu kepalanya dikotori oleh pasir karena dilempari oleh orang-orang Quraisy. Tapi Nabi tetap tegar. Justru menghibur putrinya karena Allah nanti yang akan menolongnya. Ibnu Ishaq melanjutkan, beliau SAW selalu berkata bila mengingat hal itu, ketika mengingat yaitu derita yang dirasakan atas ulah orang-orang Quraisy, Nabi mengatakan ya dalam memorinya, tidak pernah aku mendapatkan suatu perlakuan yang tidak aku sukai dari Quraisy hingga Abu Thalib wafat. Artinya apa? Semenjak Abu Thalib wafat, maka perlakuan Quraisy itu sungguh-sungguh tidak aku sukai. Ya, bukan berarti Nabi suka disiksa, suka dihina, suka mendapatkan perlakuan buruk sebelumnya. Tapi yang kita bahas adalah tingkatannya itu lebih dahsyat. Ya, sudah kita sampaikan kalau Nabi itu biasa dihina, biasa dilecehkan, biasa dimusuhi, biasa dicaci, ya, bahkan sampai dilempari kotoran hewan. Itu Nabi masih bisa, dan itu masih ada Abu Thalib. Nah, sepeninggal Abu Thalib, maka Nabi sungguh sangat kerepotan dan kewalahan menerima gangguan mereka. Ya, tidak ada hal yang lebih aku benci ya hingga Abu Thalib wafat. Nah, seperti itu. Nah, dikarenakan beruntunnya kesedihan demi kesedihan pada tahun ini, maka kemudian dinamakan dengan tahun kesedihan, Amul Huzni, yang dikenal di dalam buku-buku sirah dan tarikh. Ya, dari jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ditanya Amul Huzni, tahun kesedihan, nah, kita tahu kapan tahun kesedihan itu. Tahun kesedihan itu kapan di dalam Islam? Maka kita jawab tahun kesedihan itu adalah di tahun 10 masa kenabian. Awas ya, jangan sampai salah. 10 Hijriah. Ya. 10 Hijriah itu tahun kesedihan umat Islam. Kenapa? Saat itu Nabi SAW wafat. Meskipun saya mengatakan 11 Hijriah ya. Ada yang mengatakan wafatnya Nabi SAW itu 11 Hijriah. Sahih itu tahun kesedihan, tapi kesedihan seluruh umat Islam. Meninggalnya Nabi SAW. Adapun tahun kesedihan Nabi, maka itu di tahun 10 masa kenabian. Apa sebabnya? Nah, kita juga harus bisa jawab. Ya, jangan sampai kita nggak tahu sejarah dalam masalah yang krusial ini. Apa sebabnya tahun ke-10 masa kenabian disebut dengan tahun kesedihan? Karena di tahun itu 2 orang yang paling berjasa pada hidup Nabi SAW meninggal dunia. Yang satu paman beliau Abu Thalib, yang satu istri beliau Khadijah.
Bahkan kalau kita renungkan jamaah sekalian, perpaduan yang luar biasa dari dua hamba Allah ini meskipun mereka beda keyakinan. Abu Thalib kafir, Khadijah muslimah. Tapi perpaduan dua orang ini sungguh sangat luar biasa. Abu Thalib membela, menolong Nabi SAW dengan kedudukannya. Abu Thalib punya posisi di hadapan orang-orang Quraisy. Jadi keberadaan Abu Thalib itu menghambat orang-orang Quraisy untuk menyiksa Nabi SAW. Mereka masih segan dengan Abu Thalib. Maka pengaruh Abu Thalib terhadap Nabi SAW dari segi apa? Kedudukan dan kehormatannya. Sedangkan pengaruh Khadijah radhiyallahu taala anha terhadap Nabi SAW di antaranya dari segi finansial. Bukankah kita telah mengetahui bahwasanya Khadijah adalah seorang wanita Quraisy yang kaya, ya, dan yang juga apa? Terhormat, memiliki nasab yang baik, terhormat dan juga kaya, ya kan? Jadi Nabi SAW bisa dikatakan terbiayai kehidupannya dan terfasilitasi dakwahnya di antara sebabnya karena Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka dari segi finansial tertopang, dari segi kedudukan tertopang, mudahlah dakwah Nabi SAW. Lebih lancar dakwahnya Nabi SAW. Ya, lebih terakomodir dakwahnya Nabi SAW. Antara tahun pertama sampai tahun ke-10 masa kenabian. Sehingga cerita yang Nabi SAW alami ya, ini bisa tertutupi. Karena apa? Masih ada orang-orang yang siap membackingi Nabi SAW. Namun setelah dua orang ini meninggal dunia, terputuslah segala macam akomodasi-akomodasi yang bisa Nabi manfaatkan untuk berdakwah. Ya kan? Paman beliau sudah nggak ada, kehormatan beliau sudah tidak diperhitungkan, maka orang-orang Quraisy mudah untuk yaitu mengganggu Nabi SAW. Lebih mudah ya, lebih mudah untuk mengganggu Nabi SAW. Istri beliau sudah meninggal dunia, otomatis dari segi finansial Nabi tidak semakmur dulu. Ya. Nah oleh karena itu benar-benar kehilangan dua orang yang dicintai ini menjadikan Nabi SAW bersedih. Sehingga dikenallah tahun ini dengan tahun kesedihan. Taib. Berikutnya, menikah dengan Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Pada bulan Syawal, tahun ke-10 masa kenabian. Yakni di tahun ini juga Rasulullah SAW menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Dan ini insyaallah kisah yang masyhur ya. Atau versi kisah yang masyhur. Karena ada yang mengatakan Nabi SAW itu terlebih dahulu menikah dengan Aisyah sepeninggal Khadijah. Ada yang berpendapat demikian. Namun yang lebih rajih, yang lebih benar insyaallah Saudah terlebih dululah yang menikah dengan Nabi SAW. Aisyah belakangan. Baik, Saudah termasuk wanita yang masuk Islam lebih dahulu dan ikut serta dalam hijrah yang kedua ke Habasyah. Mantan suaminya bernama As-Sakran bin Amr yang juga masuk Islam dan berhijrah bersamanya serta wafat di negeri Habasyah. Nah, jadi ini di antara sebab ya, di antara sebab bahwa Nabi SAW ya menikahi Saudah karena suaminya sudah meninggal dunia saat hijrah di negeri Habasyah. Ada riwayat yang menyebutkan dia wafat sepulangnya ke Mekah. Ya, suaminya dahulu ya, Sakran, As-Sakran bin Amr. Nah, ketika dia sudah melewati masa iddah, barulah Rasulullah SAW melamar dan menikahinya. Dia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi SAW sepeninggal Khadijah. Lalu setelah itu beberapa tahun berselang, dia menghadiahkan jatah gilirnya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nanti ya, ini akan kita bahas insyaallah. Jadi menjelang wafatnya Nabi SAW, Saudah itu memberikan jatah
malamnya bersama Nabi untuk Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah dapat 2 jatah, ya, 2 malam jatah bersama Nabi. Yang pertama jatahnya sendiri, yang kedua jatahnya Saudah. Dan ini boleh, ya, karena ini bukan keinginan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, tapi ini adalah inisiatif dari Saudah. Nah, seorang wanita yang di madu boleh memberikan jatah malamnya kepada madunya yang lain. Beda dengan seorang laki-laki, tidak boleh seenaknya menginginkan jatah lebih untuk istri tertentu tanpa sepertujuan dari istri yang lain. Nanti akan kita bahas insya Allah ya tentang masalah ini. Ala kulli hal, Saudah ini istri Nabi SAW yang dinikahi sepeninggal Khadijah. Nah, setelah itu Nabi akan menikah dengan banyak wanita. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah masa atau tahun kesedihan, tahun ke-10 masa kenabian beserta sebab-sebab yang menjadikan tahun itu dikenal dengan tahun kesedihan. Nah, setelah itu kita bahas pembahasan berikutnya, faktor pendorong kesabaran dan ketegaran kaum muslimin. Seorang yang berhati jernih atau berhati lembut akan berdiri tercenung, dan para cendekiawan akan saling bertanya di antara mereka, apa sebenarnya sebab-sebab dan faktor-faktor yang telah membawa kaum muslimin mencapai puncak dan batas tak tertandingi dalam ketegarannya. Bagaimana mungkin mereka bisa bersabar menghadapi penindasan demi penindasan yang membuat bulu roma merinding dan hati gemetar begitu mendengarnya. Melihat fenomena yang menggetarkan jiwa ini, kami menganggap perlunya menyinggung sebagian dari faktor-faktor dan sebab-sebab tersebut secara ringkas dan singkat. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena pembahasan ini sebenarnya tidak menceritakan tentang sejarah, ya, karena ini adalah analisa. Ya, pembahasan yang akan dibahas di sini adalah analisa. Analisa dari penulis Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri tentang bagaimana sih sahabat dan kaum muslimin itu bisa tetap tegar menghadapi penindasan. Ya, kok bisa ada orang yang setegar ini padahal mereka itu ditindas dengan sangat luar biasa. Bahkan mereka sempat diboikot 3 tahun, tidak dapat pasokan makanan, ya, kekurangan pakan, kekurangan pangan. Ya, kok bisa mereka tetap teguh di atas Islam? Nah, jadi ini bukan sirah, bukan pembahasan tentang sejarah, tapi sekedar ulasan, ya, atau analisa. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin pada pembahasan ini tidak kita baca semuanya ya. Karena yang kita fokuskan sebenarnya sejarahnya. Adapun ulasan ataupun analisa, maka Allah a'lam bishawab, tentu ini akan banyak menghabiskan waktu. Setiap kejadian bisa kita analisa, setiap peristiwa bisa kita analisa. Kalau kita porsinya hanya menganalisa dan kita meninggalkan sejarah, kisah, maka tentu ini akan menghabiskan banyak waktu. Baik, jadi kita singkat saja, bagaimana ya seorang muslim, bagaimana seorang sahabat itu bisa tetap tegar diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat dahsyat, dengan penindasan yang sangat yaitu bertubi-tubi. Maka jawabannya jelas. Yang pertama, mereka tetap bertahan karena keimanan kepada Allah. Ini faktor yang tidak bisa kita nomor duakan, teman sekalian. Kalau ada seorang yang ditanya, kok bisa dia tetap sabar? Maka jawabannya satu, yang pertama, ya karena iman. Kok bisa sahabat itu tetap tegar meskipun ditindas? Ya jawabannya satu, karena iman. Kok bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan dakwahnya padahal beliau sudah ditindas dengan sangat dahsyat? Jawabannya ya karena iman. Ya.
Maka tidak ada yang mengalahkan iman sebagai sebab teguhnya seseorang di atas Islam. Sebagai sebab tegarnya seseorang menghadapi berbagai macam cobaan. Ya. Hanya di dalam Islam kita benar-benar ditekankan bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bagi kita itu buruk. Hanya itu saja, sabar. Dan sabar ini tidak akan mungkin bisa diraih tanpa keimanan. Karena apa jemaah sekalian? Orang sabar itu kan melihat apa yang nanti akan dia dapatkan di akhirat kalau kita sabar. Dia disiksa, dia merasa nikmat di akhirat itu lebih besar daripada siksaan yang dihadapi. Akhirnya jadi ringan. Akhirnya apa? Tersenyum, tidak marah, ya, tidak emosi. Kan begitu. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, begitu dia diganggu, begitu dia mendapatkan musibah dan ujian, maka pikirannya hanya untuk kepentingan dirinya saat itu. Katakanlah harga dirinya jatuh, misalkan. Harga diri urusan apa? Urusan dunia atau akhirat? Urusan dunia. Harga diri urusan dunia. Ya, harga diri yang dijatuhkan itu urusan dunia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW ketika harga diri dijatuhkan, beliau nggak pernah marah. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang diganggu, syariat Allah yang dihina, maka beliau marah. Nah, kita diganggu sedikit sudah marah. Ya. Maka dari itu kesabaran itu adalah buah dari keimanan. Keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Ini yang menjadikan kita bisa bersabar. Tanpa iman mustahil orang bisa sabar. Ya. Ketika diganggu, ketika dihina, ketika dilecehkan, ketika disiksa, ya. Mustahil bisa sabar kalau tanpa keimanan. Makanya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sabar, maka mereka akan mendapatkan sesuai dengan kesabaran mereka nikmat di akhirat. Kesabaran yang mereka rasakan di dunia, penderitaan yang mereka alami di dunia, maka di akhirat akan terlupakan dengan sendirinya. Ini yang memotivasi mereka untuk sabar. Ya, dalam hal ini ada dua orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan nasib yang berbeda. Orang yang pertama adalah orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia. Bi an'ami ahli dunia. Orang yang paling nikmat hidup di dunia, enggak pernah susah. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Akhirnya di akhirat dia pun dicelupkan dengan satu kali celupan di neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dirinya, "Ya bani Adam, hal ra'aita khairan qad wa al-marra bika na'imun qad?" Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kebaikan? Pernahkah engkau merasakan kenikmatan di dunia? Maka orang ini mengatakan, "La wallahi ya Rabb." Demi Allah, tidak pernah, wahai Tuhan. Tidak pernah apa? Dia merasa tidak pernah dapat kenikmatan. Dia merasa tidak pernah mendapatkan nikmat hidup di dunia. Padahal tadi apa? Dia orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Orang yang tidak pernah susah. Tapi karena dia tidak beriman kepada Allah, Allah masukkan dia di neraka. Baru satu kali celupan, nikmat di dunia sudah hilang. Nggak ada bekasnya. Yang dulu pernah punya mobil mewah, nggak kerasa. Yang dulu punya kendaraan, punya rumah mewah, nggak ada rasanya. Yang dulu hidupnya dilayani dengan ratusan pelayan, ya, nggak terasa. Yang terasa sekarang apa? Biasa di neraka. Baru satu kali celupan. Sudah melupakan semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Nah sebaliknya,
Allah Subhanahu wa taala memanggil orang yang paling sengsara hidupnya di dunia, tapi dia ahli iman. Ya, bisa kita bayangkan. Selama hidupnya susah, berarti dia dapat apa? Dapat berbagai cobaan hidup. Dapat berbagai macam cobaan hidup. Ya mungkin dihina, dicaci, dimaki, direndahkan, ya, miskin, nggak punya apa-apa. Tapi dia beriman dan sabar. Maka ketika di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Satu kali kelupan. Setelah itu ditanya oleh Allah SWT. Ya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qad? Wahal marra bika syiddatun qad? Wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kesusahan hidup? Pernahkah engkau merasakan kesengsaraan hidup? Apa katanya? La wallahi ya Rabb. Tidak pernah. Demi Allah, wahai Tuhanku. Lihat ya, penderitaan di dunia itu sirna ketika sudah dapat nikmat di akhirat. Kesengsaraan hidup di dunia itu tidak ada bekasnya, tidak terasa apapun ketika sudah dapat kenikmatan di akhirat. Nah, ini yang menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum tetap tegar di atas kenikmatan, tetap tegar di atas keimanan. Tidak peduli serangan bertubi-tubi. Ini kan di dunia. Nanti di akhirat kalau udah dapat nikmat sudah lupa. Ya, sudah lupa pernah tertusuk pedang misalnya kalau dia mati syahid. Sudah lupa kalau dia pernah dijemur di panas matahari. Seperti kisahnya Bilal bin Abi Rabah, Ammar bin Yasir. Ya, sudah lupa itu. Ya, seakan-akan nggak pernah tuh saya merasakan sengsara di dunia. Karena apa? Sudah dimasukkan ke dalam surga. Nah, oleh karena itu, keimanan inilah yang bisa menjadikan seorang tegar. Makanya orang kalau tidak punya keimanan, hidupnya tidak akan tegar. Karena yang dihitung adalah dunia. Sekarang gimana nasib saya? Tidak nanti di akhirat gimana nasib saya. Ya, ini bedanya. Kalau orang beriman dilihat nanti. Kalau saya sabar di dunia, kalau saya tenang di dunia, di akhirat gimana dapat nikmat? Oh ya sudah, sabar saja. Tapi kalau orang tidak beriman, mau diapa-apakan, ya sekarang buat perhitungan. Hal tidak memikirkan nanti di akhirat. Ya, jadi ini poin yang penting sama sekalian. Hal yang mendorong kesabaran para sahabat kaum muslimin, iman itu yang paling penting. Adapun berikutnya ini hanya pendukung saja, faktor pendukung saja, yaitu kepemimpinan yang diidolakan setiap hati, yaitu kepemimpinan Rasulullah SAW. Kenapa para sahabat bisa sabar? Ya karena pemimpinnya sabar. Ya. Para sahabat melihat sosok Nabi SAW. Nabi saja tegar, padahal beliau yang dicaci. Kita ini kan hanya bahasa kita ya hanya efek samping saja. Kita diganggu, kita disiksa ya karena efek samping saja. Tapi yang merasakan kepedihan sesungguhnya ya Nabi SAW. Nah, maka ketika sahabat melihat Nabi seorang pemimpin sejati, pemimpin idola yang tetap tegar, maka umatnya pun ikut tegar. Ya, nah ini yang kedua. Ya, kita tidak baca semuanya ya, kita singkat saja karena apa namanya ada sih sejarah yang ada yang terkait dengan hal ini, tapi ya mungkin kita lewati saja ya, karena yang penting poin utamanya. Nah, yang ketiga ya rasa tanggung jawab. Ketiga rasa tanggung jawab. Di antara hal yang menjadikan para sahabat tetap tegar, rasa tanggung jawab. Ya, ini juga sama jemaah sekalian. Para sahabat itu orang yang benar-benar menjaga komitmen. Ketika mereka sudah memutuskan masuk Islam dengan segala resikonya, maka mereka berani mengambil tanggung jawab itu. Mereka bukan orang yang pengecut. Beda dengan orang-orang munafik. Masuk Islamnya itu karena pura-pura. Sehingga mereka kaget ketika masuk Islam ternyata dituntut untuk perang. Ternyata dituntut untuk berkorban dan lain sebagainya. Nah, para sahabat muhajirin tidak ada di antara mereka dari kalangan orang-orang munafik. Nanti masalah orang-orang munafik akan kita bahas pada kesempatan tersendiri. Yang jelas tiga, rasa tanggung jawab inilah yang menjadikan mereka tetap tegar di atas keimanan. Ya.
Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, iman kepada akhirat. Ini sudah kita singgung sebenarnya tadi ya. Di antara sebab para sahabat itu tetap tegar dan bersabar karena iman kepada akhirat. Di dalam Islam, ya, iman kepada akhirat itu hal yang sangat krusial. Bagaimana tidak? Orang yang mendapatkan penderitaan di dunia lalu mendapatkan iming-iming kebahagiaan di akhirat, lalu mereka ambil kesempatan itu, maka ini kenikmatan yang tiada tara. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang ada di benak mereka. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Itu mereka sangat ringan merasakan kesusahan di dunia. Toh dunia saja. Toh nikmat dunia juga nikmat yang menipu, kan begitu. Ya, kesenangan di dunia itu kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah SWT. Dan tidaklah kenikmatan di dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Jadi mereka nggak habis pikir dengan apa yang mereka dapat di dunia. Makanya mereka tetap di atas kebenaran. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka hadapi, mereka siap. Kalau diberi kemenangan ya bersyukur. Misalnya perang gitu ya. Iman kepada akhirat ya mudah saja. Kalau menang, alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Islam bisa tersebar, Islam bisa tetap terproteksi, ya Islam tetap eksis, Allah tetap disembah. Kalau kalah, ya bersabar. Toh nanti akhirnya dijanjikan Allah sebagai pejuang yang mati syahid. Jadi nothing tulus orang Islam itu hidupnya. Karena apa? Yang paling penting akhiratnya. Apapun yang dihadapi, kalau sekarang dapat nikmat di dunia, ya bersabar. Tapi kalau dia mendapatkan gangguan di dunia karena keimanan, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Jadi kalau dia mendapatkan gangguan karena keimanannya, ya bersabar. Toh nanti di akhirat akan dapat hasil. Ya, nanti akan diganti oleh Allah SWT dengan yang lebih baik di akhirat. Nah, seperti itu. Baik, yang kelima, Al-Quran. Nah, di antara hal yang menjadikan para sahabat itu tetap tegar ya karena Al-Quran. Betapa cintanya para sahabat dengan Al-Quranul Karim. Mereka seakan-akan senantiasa menunggu dan menanti-nanti Al-Quran turun. Ya, makanya kita kenal ada ayat Makkiyah dan Madaniyah. Dan ketika para sahabat berada di fase Mekah, belum semua ayat Al-Quran diturunkan. Maka dari itu mereka tetap rindu. Jadi mereka tetap mau tabah, tegar, berjuang, sembari menunggu ayat-ayat Al-Quran yang akan diturunkan untuk mereka. Baik, yang keenam yang terakhir, yaitu berita-berita gembira tentang kemenangan. Ya, jadi di antara faktor pendukung para sahabat itu tetap tegar di atas iman, tetap setia membela Islam, karena mereka juga dapat kabar gembira tentang kemenangan. Kemenangan apa? Ya, kemenangan kaum muslimin yang paling utama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya yang menunjukkan kalau umat Islam itu akan menang kok, cepat atau lambat. Ya. Ini yang ada di benak mereka. Ya, banyak ayat Al-Qur'an yang diturunkan di sini. Ya, bisa dilihat di halaman berikutnya ya. Ada dalam surat Al-Qamar ayat ke-45, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya, golongan itu pasti akan kalah dan mereka akan mundur ke belakang. Nah, ini ketika kaum muslim dengar golongan musuh kalah, umat Islam menang, ya berarti kita pasti akan menang. Ya. Adapun duka yang dialami, ya ini proses untuk menuju kemenangan, gitu saja. Oh berarti belum sekarang kita dimenangkan, tapi nanti pasti menang. Jadi orang kalau dikasih janji kemenangan, keberuntungan, dia akan melewati fase-fase susah itu dengan mudah. Nggak nyerah bahasanya. Ya, kalau kita sudah dikasih janji, dalam urusan dunia saja misalnya, ada orang yang terpercaya nanti berjanji. Nah, hari ini misalnya, hari ini saya akan berikan Anda hadiah 1 juta. Orang terpercaya ngasih janji hadiah uang 1 juta. Maka kita akan hadapi hari yang dijanjikan dengan tenang. Habis subuh kok belum datang. Oh, ya kan masih lama. Kan gitu ya.
Loh ini orangnya kok begini, begitu. Kita tetap tenang. Karena apa? Orang ini orang yang terpercaya, tidak akan berjanjinya. Maka cepat atau lambat, pokoknya di hari itu dia akan dapat janji uang 1 juta. Maka dia akan menghadapi hari itu dengan tenang. Ya, mau ketimpa musibah, mau dapat apa? Karena dia sudah mendapatkan janji. Nah ini dalam urusan dunia. Lo bagaimana dengan urusan akhirat? Apalagi tadi kita katakan ditompang dengan keimanan kepada akhirat. Maka janji-janji kemenangan itu sungguh sangat indah dirasakan oleh kaum muslimin. Ini yang menjadikan mereka tetap semangat membela Islam. Ya, belum lagi dari faktor eksternal. Apa itu? Ketika orang-orang Romawi berhasil mengalahkan Persia, itu juga berarti yang mengembarakan umat Islam. Ya, umat Islam lebih senang kalau kaum Romawi yang menang. Dan Allah ternyata berikan janji itu kepada umat Islam. Ya. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, analisa dari al-muallif rahimahullah yang mungkin bisa kita ringkas demi mempercepat pembahasan kita. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Tahapan ketiga, dakwah di luar kota Mekah. Ya. Jadi ini tahap ketiga dakwahnya Nabi SAW. Sedikit mengulang, tahap pertama, beliau berdakwah hanya kepada segelintir orang dengan cara sir, dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara personal. Lalu setelah itu Nabi SAW mulai dakwah secara terang-terangan kepada seluruh kaum Quraisy, ya, hingga akhirnya mendapatkan gangguan dan ancaman yang telah kita sampaikan sampai pada tahun ke-10 ini. Nah, berikutnya akan kita bahas tahap ketiga dakwah Nabi, yaitu dakwah di luar kota Mekah. Nah, insya Allah akan kita sampaikan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Pak Iman. Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penyampaian materi di kajian hari Sabtu ini. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, para sahabat Ashabul Hijrah, jika ada pertanyaan terkait yang disampaikan oleh Ustaz Fahri Permana, silakan bisa dituliskan di kolom chat. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada beliau. Sepertinya belum ada Ustaz kalau dari jamaah. Mungkin sedikit Antum. pertanyaan dari saya. Sorry biasanya Ustaz. Memang untuk tahun kesedihan ini mungkin sekelas Habib pun bersedih ya Ustaz ya. Karena kehilangan orang-orang yang sangat dicintainya. Yang pertama pamannya yang begitu mendukung dakwah beliau ya dengan kedudukan beliau yang di masyarakat Quraisy ya mungkin cukup terpandang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya istri beliau ya Khadijah yang juga menjadi penopang dakwah beliau dari sisi finansial maupun dari sisi kedudukan ya martabatnya di masyarakat. Nah pertanyaannya Ustadz, kalau misalkan untuk kita sebagai mungkin masyarakat awam ya, tingkat kesedihan yang seperti apa nih yang mungkin istilahnya masih ditoleransi atau mungkin masih dibenarkan secara syariat ketika kita juga kehilangan orang-orang yang kita cintai, mungkin orang tua kita atau mungkin anak kita atau mungkin saudara seperti itu Ustaz. Karena kalau tidak salah yang pernah saya dengar kan kita itu dilarang untuk sampai apa ya Ustaz, meratap mungkin ya seperti itu ya Ustaz ya. Tafadhol Ustaz. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersedih ini hal yang manusiawi. Ya. Jadi seorang bersedih karena kehilangan sesuatu yang dicintainya itu hal yang manusiawi. Tidak dilarang, tidak dicela. Selama masih di batas koridor yang diperbolehkan. Nah, dalam hal ini benar tadi yang disampaikan, kalau bersedih itu sudah sampai pada tingkatan meratap, maka ini dilarang. Nah, meratap itu bagaimana? Meratap itu para kita menjelaskan dengan cara diantaranya yang jelas dengan cara perbuatan. Ya, meratap itu dengan perbuatan. Ya, baik dengan berteriak kencang, menangis histeris bahasa kita, atau dia mengucapkan kata-kata yang menunjukkan dia nggak ridho sama takdir Allah.
Ya, dia memprotes takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba saya kemarin lebih begini, coba saya kemarin begini, coba saya kemarin coba gini. Nah, ini menunjukkan ketidakadilan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan perbuatan yang lain apa? Dalam hadis disebutkan memukul-mukul kepala, menyiksa diri, ya, merobek-robek pakaian, merobek-robek saku. Nah, kalau kesedihan itu sudah sampai pada tingkatan itu, maka tentu ini dilarang. Tentu ini dilarang. Adapun kalau kesedihan hanya menangis, maka ini rahmat. Nabi SAW bukan dalam urusan saya, bukan dalam urusan dakwah, dalam urusan ditinggal mati anaknya yang masih kecil, menangis. Ibrahim, putranya Nabi dari rahimnya Maria al-Qibtiyah, itu wafat saat belum genap 2 tahun. Belum genap 2 tahun. Maka Nabi SAW bersedih, menangis. Ya. Sesungguhnya beliau mengatakan innal ayna la tadma wal qalba yakhsha fa inna bi firaqika la mahzunun ya Ibrahim. Sesungguhnya mata ini menangis, hati itu sedih. Ya, dan kami dengan berpisah denganmu sungguh bersedih wahai Ibrahim. Jadi Nabi SAW kehilangan putranya yang ini tidak ada dalam urusan dakwah. Ini bukan tidak dalam urusan. Beda dengan Abu Thalib dan Khadijah itu ada urusan dakwah, kepentingan dakwah. Tapi ini Nabi urusan personal, urusan pribadi ke anaknya. Sedih, menangis, tidak mengapa. Ya. Oleh karena itu sekali lagi tidak dilarang kita bersedih hingga sampai menangis dengan syarat tidak sampai meratap dan menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallah khairan untuk jawaban yang disampaikan. Satu lagi boleh Ustaz ya? Ya, silakan. Ya, terkait tadi ya bahwa mungkin ini salah satu pelajaran yang mungkin yang kita dapatkan ya Ustaz, bahwa memang hidayah ini mutlak dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz. Jadi ketika menjelang sakaratul mautnya Abu Thalib, Rasulullah begitu berharap gitu ya bahwa Abu Thalib ini bisa mengucapkan la ilaha illallah dan kemudian masuk ke dalam Islam seperti itu, sehingga itu bisa menjadi hujah bagi beliau untuk nanti mungkin membelanya di hadapan Allah mungkin ya seperti itu saja. Nah ini mungkin di antara saudara-saudara kita juga ada yang pada Allah misalnya orang tuanya misalnya non muslim seperti itu ya Sadia. Nah ini kira-kira mungkin ada tips gitu atau mungkin kiat-kiat dari Ustadz yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara kita yang qadarullah orang tuanya seperti demikian Ustadz. Mungkin mumpung ini belum sakaratul maut misalnya seperti itu. Ya. Nah Ustadz, tafadhol. Ya, jadi kita sekali lagi harus beriman kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Hidayah ada di tangan Allah. Ya. Jadi Allah mau kasih hidayah orang tua kita atau tidak itu terserah Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Sudah, tidak lebih dari itu. Jangan memaksa. Jangan memaksa Allah maksudnya ya. Jangan memaksa orang tua dan jangan memaksa Allah. Seakan-akan kita gondok sama Allah, ya Allah. Kok orang tua saya nggak dikasih hidayah, saya gondok gitu. Nah, ini apa-apaan. Masih untung Allah kasih hidayah antum. Ya, toh nanti di akhirat nafsi-nafsi. Di akhirat kita sendiri-sendiri. Anak orang tua lahir, istri lari dari kita. Hanya saja kita senang kalau orang tua kita dapat hidayah. Kita senang kalau istri kita, suami kita dapat hidayah. Manusiawi. Sebagaimana kita senang dapat hidayah, kita berbagi kesenangan dengan orang lain yang juga dapat hidayah. Dalam hal ini orang yang kita cintai dan kasihi. Maka dari itu kita berusaha dengan dakwah. Tapi jangan memaksa. La ikraha fiddin. Jangan memaksa. Baik kepada orang itu maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah setelah itu kita serahkan kepada Allah. Berdoa jangan lupa. Tapi kalau ternyata tidak mau masuk Islam, sampai wafatnya tidak dapat hidayah, ya inilah saatnya kita tonjolkan al-imanu bil qadari khairi wa syarri.
iman terhadap takdir Allah, baik ataupun buruk. Bagi kita mungkin buruk, orang tua nggak masuk Islam. Tapi siapa yang tahu? Bisa jadi itu lebih baik bagi kita. Makanya takdir Allah selalu indah. Apa yang Allah takdirkan selalu indah. Kita hanya berusaha mengejar takdir, tapi hasilnya Allah yang tentukan. Nah, kalau ini bisa kita pahami dengan baik, maka tidak akan ada rasa kecewa kalau sampai orang tua kita nggak masuk Islam. Karena kita mau kecewa sama siapa? Sama Allah yang menciptakan kita, yang lebih tahu tentang diri kita, yang lebih tahu tentang hati orang tua kita, yang membolak-balikkan hati kita, yang membolak-balikkan hati orang tua kita. Ya. Nah, ini jadi masyarakat muslimin rahimani Allah, hal mendasar yang perlu kita ketahui. Kita harus benar-benar meyakini hidayah ada di tangan Allah. Allah Ta'ala. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik untuk jawaban yang telah disampaikan. Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, mungkin jika masih ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat, silahkan. Jika tidak ada, mungkin ada ikhtitam dari Ustaz sebagai kesimpulan dan juga nasihat untuk kami Ustaz. Tafadhol. Ya. Baik, ma'asyar muslimin, saudara-saudariku sekalian, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah Indonesia dimanapun antum berada, pelajaran yang bisa kita ambil dari kajian kita di pagi hari ini sebenarnya banyak ya. Namun setidaknya satu hal yang perlu kita perhatikan ya, khususnya bagian terakhir tadi, bagian analisa mengapa para sahabat itu tetap masih bisa bertahan di atas penderitaan. Ini sangat cocok dengan kondisi kita saat ini. Ketika kita berpegang teguh dengan Islam yang murni, Islam yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, maka ini harus dibayar mahal dengan ujian-ujian yang menimpa kita. Dan ingat, hasil akhir di akhirat itu akan indah. Jadi hendaknya kita merasakan ujian dan gangguan di dunia itu hal yang ringan. Terlebih kita tidak merasakan penderitaan seperti para sahabat. Jadi bahasa kita itu kita malu kalau kita itu mengeluh dalam masalah dakwah. Ya, baru dikata-katain, baru difitnah, kita ngeluh, kita bahasa Jawanya itu gondok, nggak mau dakwah dan lain sebagainya, kapok. Ya, maka ini bukan mental seorang muslim. Bukan berarti kita tidak menyampaikan kebenaran, klarifikasi, meluruskan, itu tetap. Tapi tetap tenang, jangan sampai kita terbawa emosi sehingga kita memusuhi orang-orang yang musuh kita secara personal. Ya, kalau ternyata mereka saudara kita seiman yang mungkin salah di dalam menjalankan agama ini, ya kita masih menyayangi mereka sebagai umat Islam. Kalau perlu kita rangkul mereka, tunjukkan akal kepada mereka, mudah-mudahan ini bisa meminimalisir gangguan mereka. Terlepas mereka fitnah kita, mereka caci kita, ya sudah, itu urusan mereka dengan Allah. Kalau nggak terbukti kan nanti Allah yang akan menghisapnya. Adapun kita luruskan, fitnah itu tidak benar, ya penjelasan itu tidak benar. Cukup seperti itu tanpa perlu kita ikut-ikut mencela, memaki, membalas. Ya. Toh seperti tadi kita sampaikan, para sahabat bisa bertahan di atas kesabaran, maka tentu kita menyeru mereka. Ya, jadi wallahu a'lam bishawab, semoga kita bisa lebih bersabar di jalan dakwah ini. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas ikhtitam atau kesimpulan yang disampaikan dan juga nasihat untuk kami. Baik Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum untuk Bapak Ibu, para sahabat Ashabul Hijrah yang sudah mengikuti kajian ini dari awal hingga selesai. Dan untuk Ustaz Bahri Permana hafizahullah ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga dalam kebaikan bersama dengan keluarga dan para kaum muslimin sekalian. Insya Allah kita akan kembali mengikuti kajian Sirah Nabawiyah ini di bulan depan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengikuti kajian kembali untuk Sirah Nabawiyah ini. Dan yang lebih utama kita bisa mengamalkan setiap faedah atau pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz di dalam setiap kajian ini, Insya Allah. Dan kami juga mohon maaf jika mungkin ada kesalahan, kehilafan di dalam pelaksanaan kajian ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita semua.
Baik, sebagai penutup, mari kita bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.